Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman. Dan tak lupa pula, marilah kita bersama-sama mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengeluarkan seluruh umatnya dari alam kegelapan menuju jalan yang penuh rahmat. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh Ibu Endang S. Leurima, SPD. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu iklan sebagai sarana komunikasi. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya, kita harus membaca doa sebelum belajar. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, setelah kita membaca doa, Ibu ingatkan kepada anak-anakku semuanya untuk mengisi absennya sesuai dengan nama yang ada pada ijazah kalian. Sekali lagi, jangan lupa mengisi absen dan tulis nama lengkapnya sesuai dengan ijazah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi unsur teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan yang didengar dengan benar. 2. Menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, atau poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar dengan tepat. A. Pengertian iklan. Pengertian iklan adalah sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong dan membujuk masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa. Sekali lagi, pengertian iklan adalah sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong dan membujuk masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa. Nah, anak-anakku sekalian, dalam bab sebelumnya, kalian sudah mendalami teks berita dari berbagai media. Nah, ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya iklan.
Dan ibu yakin semua anak-anakku pasti sering menonton tayangan iklan, baik di media televisi, media cetak, ya. Nah, sering kita jumpai yang namanya iklan. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat, ya. Nah, kemudian iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak atau kepada masyarakat mengenai suatu barang dan jasa. Jadi iklan itu bisa menawarkan suatu barang ataupun jasa. Nah, pada umumnya iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Dan di sini sering pula kita jumpai iklan pada tempat-tempat umum, ya. Nah, iklan juga merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Nah, dalam hal ini perusahaan-perusahaan atau perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Nah, kemudian iklan itu dia mendorong masyarakat untuk membeli suatu produk atau barang, ya. Jadi anak-anakku sudah paham semua tentang iklan? Ya, ibu yakin semuanya sudah paham ya. Apalagi setiap saat, baik itu melalui televisi, apalagi melalui internet, biasanya sering tampil tayangan iklan. Selanjutnya kita masuk pada tujuan iklan. Nah, tujuan iklan yaitu untuk membujuk dan mempengaruhi pembaca ataupun pendengar untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendaki iklan tersebut. Sekali lagi, tujuan iklan yaitu untuk membujuk dan mempengaruhi pembaca ataupun pendengar untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendaki iklan tersebut. Sekarang kalian perhatikan dua gambar pada layar HP kalian. Yang pertama yaitu salah satu contoh minuman soft drink yang bermerek Fanta. Kemudian yang kedua yaitu salah satu contoh sampo yang bermerek Lifebuoy. Nah, kedua iklan tersebut merupakan contoh iklan yang menawarkan barang. Selain kedua contoh tersebut, masih banyak lagi iklan yang kalian tahu yang menawarkan barang, ya, baik itu berupa barang elektronik ataupun barang-barang yang lain. Selanjutnya, perhatikan contoh iklan yang menawarkan jasa. Di sini ibu tampilkan cuma dua contoh ya. Yang pertama yaitu iklan bimbingan belajar ruang guru. Kemudian yang kedua yaitu salah satu contoh transportasi online, ya, yaitu Grab. Nah, kedua iklan tersebut itu merupakan contoh iklan yang menawarkan jasa. Nah, selain yang ada pada gambar di layar kalian, layar HP kalian, masih banyak lagi ya iklan yang menawarkan jasa. Selanjutnya kita masuk pada pengertian slogan. Yang dimaksud dengan slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup.
Prinsip utama dari usaha, organisasi, slogan sering pula disebut motto atau semboyan. Sekali lagi, pengertian slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari usaha, organisasi, slogan sering pula disebut motto atau semboyan. Contohnya, tiada hari tanpa prestasi. Artinya, atau slogan pentingnya mengukir prestasi. Contoh berikutnya yaitu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogannya yaitu perlu mengutamakan kesetaraan antara sesama. Selanjutnya kita masuk pada poster. Yang dimaksud dengan poster adalah karya seni atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Sekali lagi, yang dimaksud dengan poster adalah karya seni atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Nah, di tempat-tempat umum itu contohnya di mana? Nah, contohnya di pasar, di jalan, di sekolah, di kantor-kantor, dan lain sebagainya. Sekarang kita perhatikan contoh pada layar HP kalian. Situ kita lihat poster, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Nah, di situ terdapat kata-kata ya, dan kita juga bisa melihat ada gambarnya di situ. Yes. Oke, selanjutnya kita masuk ke poster yang kedua. Apa yang kalian lihat pada poster yang kedua? Gambar apa yang kalian lihat? Nah, pasti kalian melihat gambar ada beberapa anak ya. Kemudian di situ ada juga kata-katanya, yaitu jangan berhenti belajar dan berkarya, semangat. Nah, itu jadi kedua gambar tersebut merupakan contoh dari poster. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan dapat bermanfaat buat kalian semuanya, terutama dapat kalian pahami ya. Dan Ibu harap walaupun kita belajarnya melalui online, tetap harus semangat belajar di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa rajin sholat, berdoa, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari wabah penyakit virus corona. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.